Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A2 dengan mata kuliah pengantar bisnis dan dosen pengampu Bapak Dr. Ananda Setiawan MPD. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, a few moments later. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiki Habibullah dengan NIM 3210 32120. Perkenalkan, nama saya Mutia Wahida dengan NIM 231011 3220 019. 1 hour later. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hidayah dengan NIM 2310 11 322 0018. Business Model Canvas atau BMC ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Business Model Canvas dapat menjelaskan hubungan 9 elemen model bisnis yang digambarkan secara visual. Inovasi yang dibuat pada model bisnis perusahaan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti, walaupun ada beberapa versi. Kira-kira secara garis besar sebagai berikut. Offering Value Proposition. Dalam bisnis selalu ada produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dalam blok area Value Proposition mencakup produk atau layanan apa yang ditawarkan untuk calon customer. Customer segment. Customer segment menjadi blok area yang paling utama karena dari pelangganlah kita akan mendapatkan pemasukan. Channel merupakan sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segment. Customer relationship merupakan mekanisme yang dilakukan oleh startup untuk berhubungan dengan pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan interaksi sehingga tidak berpaling ke produk kompetitor. Di dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain, maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif. Key activity merupakan berbagai kegiatan yang perlu akan dilakukan untuk merealisasikan 4 elemen di atas, mulai dari riset konsumen, pengembangan produk, hingga distribusi melalui kanal yang dipilih. Kemudian mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seseorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packaging, pasaran internet, dan lainnya. Key resources, berbagai kebutuhan yang perlu disediakan untuk merealisasikan model bisnis, bisa berupa dukungan, orang, alat, atau perangkat lunak, dan lain-lain. Hal ini yang termasuk dalam area key resources adalah berbagai sumber daya yang dimiliki pembisnis atau organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. Key partnership berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Key partnership mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya seperti pemasok atau tim pemasaran. Misalnya yang dikembangkan adalah platform e-commerce, bisa jadi yang menjadi rekanan utamanya adalah pemasok barang atau distributor. Finance, revenue stream. Model bisnis Canvas adalah mencakup langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pembisnis, seperti pemanfaatan biaya iklan, langganan, penjualan, retail, lisensi, dan sebagainya. Cost struktur berisi
biaya yang perlu dikeluarkan untuk mengembangkan, memasarkan, dan mendistribusikan layanan yang berhasil dikembangkan startup. Lalu, meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, pembisnis yang kita jalankan akan menjadi lebih efisien, hemat, dan meminimalkan resiko kerugian. Pada kesempatan kali ini kami mengambil contoh BMC, yaitu coffee shop yang mana belakangan ini sedang diminati. Adapun beberapa komposisi BMC dari coffee shop yang kami buat, yaitu key partnersnya yaitu petani kopi lokal, driver ojek online. Selanjutnya key activity-nya yaitu penjualan dan pengiriman, promosi online. Key resource-nya berupa kedai kopi dan peralatannya, brand. Selanjutnya value proposition, kopi kualitas premium 100% dari petani lokal. Selanjutnya adalah customer relationship, yaitu membership. Selanjutnya media sosial, lalu channels, GoFood, Grab, maupun Shopee Food, penjualan di kedai. Selanjutnya customer segment, pekerjaan kantoran ataupun keluarga. Lalu ada cost struktur, yaitu gaji barista, sewa kedai, bahan baku, pemasaran. Selanjutnya ada revenue streams, yaitu penjualan kopi dari seluruh channel, penjualan merchandise eksklusif. Dan itulah sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.